Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kuliah praktikum eksperimen fisika modern dengan topik percobaan efek fotolistrik. Jadi ini masih dalam kondisi pandemik, saya harus menggunakan masker untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Tujuan percobaan efek fotolistrik ini adalah, yang pertama, kita ingin mempelajari efek atau gejala fotolistrik secara eksperimen. Yang kedua, kita akan menentukan beberapa konstanta seperti ketetapan Planck, kemudian nilai fungsi kerja logam dari target anoda yang ada dalam setup eksperimen kita. Yang ketiga, menentukan nilai energi kinetik dari fotoelektron. Efek fotolistrik pertama kali diamati oleh Hendrik Hertz pada tahun 1887. Kemudian penjelasan teori diberikan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Pada efek fotolistrik ini, cahaya mengenai logam target, kemudian diamati ada elektron yang keluar atau dinamakan fotoelektron. Elektron yang keluar ini berasal dari elektron valensi yang berada di permukaan atau surface state. Sehingga permukaan logam harus dipolis sampai mengkilat agar proses efek fotolistrik mudah diamati. Dari eksperimen diamati beberapa hal. Yang pertama adalah besar arus listrik yang mengalir itu sebanding dengan intensitas cahaya yang datang. Yang kedua, energi dari fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya yang datang. Yang ketiga, energi dari fotoelektron berbanding lurus dengan frekuensi dari cahaya yang datang atau berbanding lurus dengan panjang gelombang dari cahaya yang datang. Sehingga dapat diformulasikan energi fotoelektron itu sama dengan suatu konstanta dikalikan frekuensi. Di sini diberikan oleh H dikalikan nu. Pengamatan keempat, bahwa arus listrik mengalir pada nilai frekuensi tertentu. Hal ini menandakan bahwa di dalam logam terdapat suatu potensial yang berusaha untuk menahan agar elektron tetap berada di dalam logam. Potensial inilah yang kemudian dinamakan sebagai fungsi usaha atau work function, atau dinyatakan dalam V dari suatu logam. Agar suatu efek fotolistrik terjadi, maka energi cahaya yang datang haruslah lebih besar dari fungsi usaha. Sehingga nanti ada suatu energi ambang, yang kemudian ada juga frekuensi ambang nu0. Besarnya fungsi usaha itu sebanding dengan frekuensi ambang. Nilainya adalah H dikalikan nu0, di mana H adalah tetapan. Penjelasan dari efek fotolistrik diberikan oleh Einstein dengan mempostulatkan bahwa cahaya yang datang itu terdiri dari paket-paket energi atau foton. Energi dari foton ini diberikan oleh Max Planck sebelumnya, yaitu E foton sama dengan H dikalikan nu, di mana H itu adalah tetapan Planck, nu adalah frekuensi. Sehingga teori yang diajukan oleh Einstein itu sesuai dengan fakta eksperimen. Berikut ini adalah gambaran singkat bagaimana cara mengamati efek fotolistrik. Jadi ini adalah eksperimen yang terdiri dari tabung vakum yang berisi sel fotolistrik. Sel fotolistrik terdiri dari keping elektroda anoda dan katoda. Anoda di sini berfungsi sebagai logam target. Menurut hukum kelestarian tenaga, energi kinetik dari fotoelektron yang keluar itu nilainya adalah H nu dikurangi V, di mana V adalah fungsi usaha dari logam. Energi ambang nilainya lah H dikalikan nu0, sehingga
energi kinetik total diberikan oleh persamaan H dikalikan nu dikurang mu0. Keping anoda dan katoda terhubung dengan sumber tegangan V yang polaritasnya bisa dibalik. Foton elektron yang keluar akan tertarik ke katoda, sehingga nanti bisa terbaca arus yang mengalir dengan menggunakan ammeter. Jika polaritas sumber tegangan dibalik, maka akan ada potensial pembalik yang mana akan menyebabkan fotoelektron membalik arahnya. Jadi alih-alih elektron akan menuju katoda, dia akan berbalik. Nilai tertentu akan menyebabkan tidak ada elektron yang sampai ke katoda. Nilai potensial ini dinamakan potensial penghenti, yang nilainya diberikan oleh persamaan berikut ini. Persamaan ini merupakan persamaan linier yang nantinya akan digunakan dalam percobaan mengambil data efek fotolistrik, juga dalam menganalisa data. Berikut ini adalah cara melakukan eksperimen efek fotolistrik dan menganalisis datanya. Persamaan ini merupakan persamaan linier atau persamaan garis lurus dengan Vs, tegangan penghenti, berlaku sebagai sumbu tegak atau sumbu Y. Nu merupakan variabel yang berlaku sebagai sumbu datar atau sumbu X. Kemudian H per E itu adalah gradien atau kemiringan grafik. Lalu minus V per E merupakan suatu tetapan. Sehingga dengan memvariasikan frekuensi cahaya yang datang atau nilai nu, maka akan diperoleh fotolistrik yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik kemudian dibuat menjadi 0 dengan mengatur tegangan pembalik atau potensial penghenti, sehingga diperoleh nilai potensial penghenti yang menyebabkan arus listrik menjadi 0. Pada akhirnya akan diperoleh data Vs sebagai fungsi dari nu. Melalui analisis grafik linier akan diperoleh nilai kemiringan gradien M. Nilai M ini sebanding dengan nilai H dibagi E. Jika kita mengetahui nilai muatan listrik E, maka nilai H bisa diperoleh. Di sini nilai H adalah tetapan Planck. Kemudian, fungsi usaha dari logam dapat dicari dengan mengekstrapolasikan kurva linier ini ke sumbu tegak atau Vs. Perpotongan kurva ini dengan sumbu Vs akan menghasilkan suatu nilai ini, tetapan yang nilainya sebanding dengan minus V dibagi E. Jika nilai tetapan itu dikalikan dengan nilai tetapan muatan elektron, maka nilai V akan diperoleh. V di sini adalah nilai fungsi usaha dari logam. Data yang diperoleh dari percobaan ini bisa disimulasi dengan program simulasi yang tersedia di link berikut ini. Bagaimana realisasi dari percobaan eksperimen efek fotolistrik ini? Jadi di Laboratorium Fisika Atom Inti ini adalah setup percobaan fotolistrik yang kita punya. Jadi di sini diurut dari kiri ke kanan, kita punya sumber cahaya putih. Kemudian di sini ada lensa fokus, lensa cembung yang diatur nanti bisa untuk mendapatkan fokus. Di sini adalah diafragma untuk mengatur besar kecilnya berkas cahaya yang kita butuhkan yang keluar di sini. Kemudian di sini ada dudukan buat filter cahaya. Jadi karena sumber cahaya adalah cahaya putih, yang kita butuhkan itu adalah nanti memvariasikan frekuensi dari cahaya yang datang yang mengenai logam, sehingga kita akan lihat apakah efek fotolistrik terjadi atau tidak, sehingga kita perlu menyeleksi frekuensi dari gelombang yang datang. Nah, di sini kita punya sederetan
filter cahaya yang akan kita gunakan untuk menyeleksi frekuensi cahaya yang datang, mulai dari merah, jingga, hijau, kuning, biru, dan ungu. Kemudian di sini kita punya yang namanya sel fotosel ya. Jadi di dalam fotosel ini kebetulan ditutup ya. Di dalam fotosel itu ada dua keping elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda itu adalah keping target logam yang ingin kita cari nilai fungsi kerjanya. Kemudian keping selanjutnya adalah katoda. Jadi sel foto ini kita hubungkan dengan galvanometer. Ini galvanometer. Kemudian di sini ada sumber tegangan yang terhubung juga ke sel foto. Kemudian di sini ada voltmeter untuk membaca berapa tegangan yang muncul. Jadi seandainya ketika ada cahaya dengan frekuensi tertentu mengenai sel foto di situ, seandainya terjadi efek fotolistrik, akan ada elektron yang keluar dari logam atau fotoelektron. Kalau ada fotoelektron, dia akan menuju ke katoda ya. Jadi dari anoda ke katoda sesuai dengan beda tegangan yang terjadi, energi kinetik yang dihasilkan. Karena ada elektron yang mengenai katoda, maka nanti ada bacaan di sini di galvanometer. Jadi bergerak menunjukkan ada arus listrik. Nah, kemudian di sini sumber tegangan ini berfungsi untuk mengatur tegangan pembalik ya. Tegangan pembalik di mana? Tegangan pembalik di dalam elektroda. Jadi kita ingin mendapatkan berapa tegangan yang terkait dengan energi kinetik dari fotoelektron yang keluar. Jadi kita berikan tegangan pembalik. Kalau misalkan tegangannya itu cukup besar, sehingga elektron dari anoda itu tidak akan bisa sampai ke katoda. Dengan demikian nanti akan terjadi tidak ada arus listrik ya, karena tidak ada elektron yang sampai ke katoda. Nah, tegangan inilah yang kita namakan sebagai tegangan penghenti. Ya, kalau kita lihat setup percobaan ini terlihat seperti kuno ya, tapi dari segi pedagogik penyampaian konsep, setup ini lebih baik dibandingkan dengan setup eksperimen fotolistrik yang modern. Karena dalam yang setup yang modern itu kita hanya dapatkan kotak black box ya, kita tidak tahu apa isinya. Kemudian yang keluar adalah angka-angka tegangan dan arus. Jadi susunan ini meskipun kelihatan kuno, ini lebih baik dari segi pedagogik. Berikut ini adalah prosedur kita pengambilan data percobaan efek fotolistrik. Jadi pertama pastikan cahaya dari sumber cahaya ini nyala ya. Jadi ini dibedakan, ini adalah cahaya putih yang ini dibantu untuk melihat ya. Untuk ketika kita melihat eksperimen ini lebih baik dimatikan ya. Lebih baik dimatikan. Cahaya sudah nyala putih. Kemudian pada eksperimen ini kita ingin menentukan frekuensi ambang dari logam target. Jadi dalam logam target ini, di dalam sini itu ada target, logam target yang berfungsi sebagai anoda. Ya, kita ingin tahu berapa nilai fungsi kerjanya. Kemudian kita ingin tahu juga berapa energi kinetik maksimum dari fotoelektron yang keluar dari logam target tersebut. Berikut ini adalah prosedur kita melakukan eksperimen percobaan efek fotolistrik. Pada eksperimen ini kita akan menentukan berapa nilai fungsi kerja dari logam anoda yang menjadi target di sini. Kemudian berapa frekuensi ambangnya, berapa tenaga maksimum dari elektron atau fotoelektron yang keluar dari logam target tersebut jika terjadi efek fotolistrik. Untuk itu kita memerlukan data eksperimen, cahaya yang datang kita variasikan fungsi gelombangnya dengan menggunakan filter
Nah, di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu menggunakan filter berwarna biru mendekati keunguan ya. Jadi ini panjang gelombangnya sekitar 405 nanometer atau sekitar 4050 angstrom. Kita pasang di sini, didudukan. Nah, untuk memverifikasi secara visual, kita akan lihat di situ cahaya yang diteruskan adalah berwarna biru ya, mendekati ungu. Oke. Nah, kemudian kita buka penutup di photocell ya. Nah, kita lihat di sini di galvanometer itu terjadi perubahan ya. Tadinya dia bernilai 0, sekarang karena ini dia bergerak bukan 0 ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada arus listrik yang mengalir. Nah, dari mana arus listrik ini asalnya? Itu asalnya dari fotoelektron yang keluar dari logam anoda, kemudian dia ditarik oleh logam katoda ya. Nah, ini kita lihat nilainya berada pada skala sekitar 1,5 ya. Tadinya yang skala ini dia bernilai 0 di situ, sekarang dia bergerak sekitar 1,5. Artinya di sini ada arus listrik ya. Besarnya berapa? Nah, itu harus dicek lagi menggunakan ampere meter yang sangat sensitif ya. Nah, di dalam eksperimen ini kita tidak perlu tahu berapa nilainya, yang penting ini ada indikasinya ya. Ada indikasi arus yang mengalir. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menentukan tenaga kinetik maksimum dari fotoelektron, yaitu dengan mengaplikasikan tegangan pembalik di keping elektrodanya itu ya. Jadi kalau misalkan kita tegangan di katoda itu kita berikan tegangan yang berlawanan dari muatan elektron yang keluar dari anoda, nah dia akan untuk nilai tertentu si elektron akan berbalik ya. Elektron tidak akan nyampe ke katoda ya. Nah, bagaimana cara kita mengamati itu? Yaitu dengan memvariasikan ini nilai tegangan pembalik ya. Nah, kita variasi tegangan pembaliknya sampai tidak ada arus lagi yang terbaca di galvanometer ya. Itu ya. Pelan-pelan. Belum sampai 0. Ya. Nah, ini kira-kira 0 seperti itu ya. Kemudian kita baca berapa tegangan yang muncul di sini. Jadi bacaannya sekitar 1,183 ya. Volt ya. Jadi untuk filter panjang gelombang 4050 Armstrong atau 405 nanometer, kita dapatkan tegangan penghenti sebesar 1,183 volt. Oke. Nah, sekarang kita balikkan lagi ini menjadi 0. Selanjutnya kita coba untuk filter yang lain ya. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah filter berwarna oranye kira-kira ya. Panjang gelombangnya sekitar 5700 Armstrong ya. Kita pasang di sini, artinya ini filternya akan menyeleksi cahaya putih yang ini. Itu yang dilewatin hanya cahaya oranye ya, yang berpunya panjang gelombang sekitar 5700 Armstrong. Nah, kemudian ini kondisi fotosel itu masih dalam keadaan tertutup. Kita lihat bacaannya di situ masih 0 di galvanometer, di tegangan juga masih 0, artinya belum ada arus yang keluar ya dari sel foto ya. Sekarang kita buka. Ya. Nah, kita lihat penunjuk
jarum di galvanometer itu bergerak ya. Tadi nilainya sekitar masih 0. Ini sekarang nilainya sekitar 5 ya. 5 skala di situ. Sebelumnya dengan menggunakan filter biru mendekati keunguan, kita mendapatkan skala sekitar 15 skala ya. Artinya bisa kita simpulkan arus yang mengalir lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menggunakan filter berwarna biru keunguan tadi. Nah, selanjutnya kita memvariasikan tegangan pembalik agar supaya nilai arusnya ini menjadi 0 ya. Tujuannya kita ingin mendapatkan tenaga kinetik dari fotoelektron yang keluar dari anoda yang bergerak menuju ke katoda ya. Jadi kita putar ini. Putar situ ya, sampai dia 0 di galvanometer. Ya. Nah, kita lihat tegangannya cukup kecil ya, sekitar 250 milivolt ya. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya itu ordernya volt, ini milivolt ya. Sehingga kita catat ini untuk filter dengan panjang gelombang 5700 Armstrong atau 570 nanometer, kita dapatkan tegangan penghenti atau stopping voltage sebesar 256 milivolt. Dan seterusnya kita variasikan nilai panjang gelombang dari cahaya putih ini untuk filter yang lain. Jadi idealnya itu dari spektrum merah sampai ke ungu ya. Jadi itu bisa dipilih dengan menggunakan filter yang kita punya ya. Jadi nanti dalam eksperimen kita dapatkan 2 kolom, yaitu kolom pertama berisi nilai tegangan penghenti atau stopping voltage. Kemudian kolom kedua berisi nilai dari panjang gelombang cahaya yang datang yang kita gunakan, yaitu melalui filter. Nah, kita bisa menambahkan kolom ketiga yaitu frekuensi dengan menghitung menggunakan rumus kaitan antara energi dengan panjang gelombang ya. Energi sama dengan Hc per lambda ya, atau kaitan antara panjang gelombang dengan frekuensi yang terkait dengan tetapan cahaya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.